langsung habis semua Ayub punya harta. Ladangnya terbakar, kambing, domba, lembu, sapi, unta, segala macam habis, dirampok orang, macam-macam. Nah, saudara, Ayub bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Datang lagi iblis. Tuhan bilang, kamu sudah aku izinkan untuk musnahkan ekonomi Ayub sampai anaknya mati. Ayub masih bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini kesabaran Ayub. Dia sabar hadapi. Dia tidak cepat bereaksi dan menilai. Apa Tuhan ini? Banyak kali kita kalau persoalan pertama belum selesai, datang persoalan kedua, kita bilang, apa Tuhan ini? Tapi Ayub rupanya dia tidak ngomong sampai seperti itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Iblis datang lagi. Coba kesehatannya, izinkan aku ganggu. Tuhan bilang, oke. Seringkali hidup kita ini jadi bahan, jadi tempat untuk Tuhan dan iblis membuktikan kebenaran. Ayub tahu-tahu mulai luka dari kepala sampai ujung kaki. Dia mulai rupanya gatal dan sakit. Dia garuk pakai beling, pakai pecahan tembikar, pecahan mangkok keramik mungkin. Garuk. Istrinya datang. Ini ayat yang kita lihat nih. Istrinya datang. Mas. Dia sudah tidak panggil Ayub kayaknya. Mas. Sudah kayak gini, masihkah engkau bertekun kepada Allahmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Ini istri yang paling bijaksana. Amin. Jangan bilang amin. Bukan bijaksana itu istri. Istri-istri waktu dalam kesukaran jangan sembarang ngomong. Betul. Seringkali ngomongnya, tapi Ayub, Ayub luar biasa. Memang buah roh itu, salah satu buah roh itu kesabaran. Kalau buah roh itu hasil kesabaran, sabar sungguhan. Kalau sabar kita itu karena untuk dapat untung, sabar ke pembeli, paksa-paksa sabar. Padahal memang tidak sabar sebenarnya. Tapi karena mikir untung, ya kita sabar. Itu bukan buah roh. Itu buah cepeceng. Buah seratusan ribu, buah uang. Buah ingin uang. Sabar itu sabar palsu. Walaupun ya kelihatan sabar juga. Kenapa sudah belok ke sana? Tahu-tahu istrinya bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Langsung jawab Ayub ayat 10 ini. Jawab Ayub, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ayub tidak bilang, gila benar. Tidak. Ayub bilang, engkau bicara seperti perempuan gila. Ada yang mau dibilangi gila di sini? Tidak ada. Seperti gila. Banyak kali kita seperti gila, ya kan? Kalau ngomong terlalu cepat sebelum mempertimbangkan panjang, kita jadi seperti orang gila ngomongnya. Gila ini orang, ngomong seenaknya. Begitu. Itu istrinya Ayub. Ayub jawab, apakah kita mau menerima cuma yang baik-baik? Cuma yang sekian ribu kambing, domba sekian ribu, unta sekian ratus, dan terus seterusnya.
kemudian terima keadaan yang tidak enak ini, kamu sudah mau bilang kamu suruh aku kutuki Allah, dan sudah tidak mau bertekun kepada Allah. Terus ini, baca sama-sama ini kuning. Bapak Licuan baca, masih bisa baca dari sana? Bukan kuning, merah. 1, 2, 3 semua. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita terlalu gampang kita berbuat dosa dengan bibir. Ngomong seenaknya. Supaya telinga orang bisa pecah-pecah. Hati orang bisa pecah-pecah. Pokoknya sudah ngomong. Padahal ujungnya yang sakit hati kita. Kita pikir sudah lega. Saya sudah lampiaskan ngoceh, ngutuk, ngamuk ke orang itu tadi. Pulang saya mau tenang. Nggak tenang. Nggak tenang waktu kita habis maki orang. Apalagi maki pasangan. Tapi di sini ndak ada yang suka maki-maki pasangan. Paling ngamuk-ngamuk juga masih normal. Guru saya, Ibu Pendeta Broadland, dia bilang, kalau seorang memaki pasangannya, dia sedang mengutuki dirinya sendiri. Karena suami istri itu sedaging. Jangan coba-coba untuk maki pasangan saudara. Saudara dan saya, kita maki diri kita sendiri, kita mengutuki diri kita sendiri. Sudah, tidak usah panjang itu karena tidak ada yang mau menikah pagi ini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Kesabaran membuat kita, mencegah kita untuk berdosa dengan bibir. Banyak nama baik orang hancur. Banyak pelayanan hancur karena bibir. Bibir orang-orang yang tidak sabar. Bibir orang yang tidak ada buah roh. Dipimpin roh. Joshua saingi saya. Dia bilang amin itu. Karena saya tunggu ada yang bilang amin, tidak ada. Yang kedua. Yang pertama, sabar menghadapi kesukaran. Kita perlu kesabaran itu di hari-hari ini. Ekonomi bisa sukar. Keadaan rumah tangga, keadaan apapun sedang meningkat kesukarannya. Yang kedua, kesabaran Ayub membuat dia mengampuni dan mendoakan sahabat yang sudah menuduh, menyakiti dia. Ini tidak enak Tapi kalau kita sabar, hati kita cukup lembut untuk Tuhan tuntun mengampuni. Ayub 42 ayat 8. Ini Tuhan peringatkan ke 3 temannya Ayub. Ada 3 temannya Ayub yang bikin penilaian salah terhadap Ayub dan penilaian salah terhadap Tuhan. Wow, berani sekali 3 temannya Ayub itu. Begitu lihat penderitaan Ayub, mereka bilang, "Nggak mungkin kalau engkau nggak bikin pelanggaran ke Tuhan, nggak mungkin Tuhan hukum engkau seperti ini." Mereka bilang Tuhan yang hukum. Pasti Tuhan hukum. Terlalu cepat menilai. Kalau kita ikuti seluruhnya, bukan Tuhan yang hukum Ayub. Tuhan izinkan Tuhan izinkan iblis untuk ganggu Ayub. Mulai dari ekonomi, rumah tangga, sampai anak-anak mati. Dan kemudian ganggu kesehatan Ayub. Teman-temannya Ayub bilang, pasti Tuhan hukum engkau karena engkau sudah bikin salah. Nggak ada yang tahu. Itu sebabnya kalau lihat apa-apa, jangan terlalu cepat menilai. Amin.
Nggak ada amin. Nanti pulang di rumah bilang amin di rumah. Terus Ayub, Tuhan bilang ke 3 orang ini, kamu berkata tidak benar. Beda dengan Ayub. Ayub bicara tentang aku itu benar. Tapi kalian bertiga ngomong tentang aku salah. Mungkin Tuhan bilang ke 3 orang ini, kalian bilang aku yang menghukum Ayub. Aku tidak hukum Ayub. Kalian bilang Ayub salah. Ayub tidak salah. Kalian ngomong sembarangan. Kalian jauh lebih tidak benar daripada Ayub. Ayub cuma ada salahnya Ayub. Ayub bilang Tuhan perlakukan dia dengan tidak bagus. Kemudian Tuhan tegur Ayub. Tapi di sini untuk 3 orang ini Tuhan suruh begini. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baca ini yang di kuning ini, 1, 2, 3. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang kuterima. Itu sebabnya kita perlu doa orang lain. Amin. Kadang kalau hati kita mulai bilang saya tidak perlu orang lain doakan saya, kita itu sedang mengangkat-ngangkat diri. Doa kita tidak pernah Tuhan dengar itu. Saya tidak butuh doa orang lain. Apalagi gembala, pendeta, saya tidak butuh doa jemaat. Mampus tuh pendeta. Baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Wow. Mereka habis tuduh Ayub habis-habisan. Selesai tuduh Ayub habis-habisan. Tiba-tiba Tuhan bilang, sekarang ambil 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Suruh pergi ke Ayub. Orang yang tadinya mereka tuduh sudah salah di hadapan Tuhan dan dihukum Tuhan. Sekarang Tuhan perintahkan mereka bertiga. Pergi bawa binatang ini untuk dipersembahkan, mohon pengampunanku. Tetapi melalui Ayub. Ayub yang akan doakan kamu, baru doa itu aku terima. Kalau kalian berdoa sendiri, korbankan 14 ekor binatang, aku tidak dengar. Aku cuma dengar Ayub. Hati-hati, seringkali Tuhan mau kita minta orang lain doa buat kita. Karena Tuhan tidak mau dengar doa kita. Ada yang tidak beres dengan hidup kita. Tapi kita bilang, gengsi dong. Masa dia yang, segala macam kita bisa punya pendapat. Masa jemaat itu jemaat, masa saya gembala Tuhan suruh saya pergi minta bantuan doa mereka? Bisa saja. Memang orang sabar, orang yang tidak sabar itu cenderung sombong. Orang sombong cenderung tidak sabar, bolak-balik. Tapi ini Tuhan bilang, pergi minta doa dari Ayub. Ayub yang persembahkan korban, jangan kalian. Mereka pergi akhirnya. Tapi yang kita lihat di sini adalah kesabaran Ayub menghadapi 3 penuduh. Mereka sudah tuduh Ayub habis-habisan. Mungkin telinga Ayub masih panas mendengar segala tuduhan mereka. Pikiran Ayub penuh dengan tuduhan mereka. Tiba-tiba mereka datang. Yub,
Ini Tuhan bilang, katanya, ini kamu yang mesti korbankan ini 14 ekor binatang. Dan cuma doamu yang Tuhan mau dengar untuk kami diampuni. Tuhan bilang, kalau tidak, aku akan menganiaya kalian bertiga. Wih, kalau saudara baca di kitab Ayub soal itu, ngeri. Seingat, nah saya baca di Ayub pasalnya yang ke-40, ke-42, ayatnya yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya, mana dia tadi? Nah, ini dia. Baiklah hambaku Ayub yang meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Ayat berikutnya, kalimat berikutnya, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Syukur mereka tunduk. Iya kan? Tadinya nyombong luar biasa sambil nuduh Ayub, sambil menilai Tuhan secara salah. Tiba-tiba Tuhan bilang, kalian ngomong jauh lebih tidak benar daripada Ayub. Sekarang pergi ke Ayub, minta Ayub yang doakan. Karena cuma permohonan doa Ayub yang aku dengar, aku terima. Kalau tidak, aku akan menganiaya kamu. Jangan sampai ada di antara kita pagi ini yang sedang terancam dianiaya Tuhan. Karena bikin macam-macam tidak enak, tidak benar. Ngomong yang tidak benar. Ada kesempatan merenung, daripada kena aniaya Tuhan, siapa yang bisa lepaskan? Ya kan? Merenung, Tuhan, lagi ada yang tidak beres, yang saya terancam aniayamu. Terancam tekanan dari Tuhan. Untung mereka cukup rendah hati lah. Dia datang ke Ayub, yuk tolong lu, gawat kami ini. Dan kemudian kita lihat mereka datang ke Ayub, mereka lakukan seperti yang Tuhan suruh. Dan yang kalimat paling bawah itu, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ada kalanya mungkin kita yang Tuhan pakai untuk mendoakan orang. Tuhan perlu kerendahan hati kita, kesabaran. Kadang-kadang kita didatangi orang mohon bantuan doa. Kita pikir, wih, minggu lalu ngomong seenaknya, enggak, aku enggak doakan kamu. Kalau memang Tuhan mau aniaya kamu, biarlah Tuhan aniaya. Enggak begitu Ayub. Enggak begitu Ayub. Kalau kebanyakan kita mungkin kayak Ayub, di posisinya Ayub mungkin kita, tapi kita mau belajar pagi ini enggak begitu, ya kan? Tapi mungkin kita bilang, biar mampus kamu, kesempatan. Saya pengen lihat Tuhan aniaya kamu. Masih sakit telinga ini, masih sakit otak ini, masih sakit hatinya ini. Dengar ucapanmu minggu lalu, bulan lalu. Sekarang mau minta saya doakan. Kita mau belajar seperti Ayub. Dalam kesabaran, Ayub rendah hati untuk mendoakan mereka. Amin.
Tuhan Yesus bilang begini, itu tidak enak. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, orang yang berbuat tidak bagus terhadap kamu. Berdoa buat mereka. Gampang atau gampang? Sulit. Tetapi kalau kita tidak lakukan, yang rugi kita. Kita bertekad sama-sama untuk lakukan, karena ada upah ini. Akibat kesabaran. Akibat kesabaran. Nanti selesai akibat kesabaran baru saya tanya, saudara mau sabar atau enggak? Ayat 10 pasal 42. Lalu Tuhan apa? Memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, doa syafaat. Saudara mau dipulihkan Tuhan ekonomi dan kesehatan dan rumah tangga dan segala banyak hal Tuhan mau pulihkan. Kalau mau pulihkan soal itu, saudara bilang amin banyak ya. Tapi memang harus dibilangin amin. Tapi ada tapinya di situ. Setelah saya meminta doa untuk sahabat-sahabat. Ini bukan sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang menyakitkan hati. Tapi Tuhan kasih kesempatan kita untuk pulih melalui doa syafaat kita untuk orang yang menyakiti hati kita, menyakitkan hati kita. Kalau enggak, Ayub enggak dipulihkan, luka terus sampai mati. Jangan mau luka terus, boroan terus dari atas kepala, dari kepala sampai kaki. Tuhan kerja, banyak hal yang terjadi. Begitu Ayub berdoa pengampunan, teman-temannya diampuni, dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Ayub juga alami pemulihan. Senang? Kita lebih senang cuma kita yang pulih, yang sana dianiaya oleh Tuhan. Tapi yang Tuhan mau pulih semua. Amin. Kita mau belajar punya hati yang rindu orang lain pulih, saya juga pulih. Enggak ada amin. Pulih ekonomi. Itu amin, memang ekonomi itu yang paling disasar orang. Jangan datang ke Tuhan karena ekonomi. Saudara bisa kecewa. Itu khotbah lain kali. Setelah dia minta doa untuk sahabatnya, baru dia alami pemulihan dari Tuhan. Baca yang biru itu sama-sama. Baca. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Berapa yang saudara punya hari ini? Mau jadi 2 kali lipat? Tapi bukan istri yang 2 kali lipat Tuhan kasih. Ayub tetap punya istri 1. Dan istrinya kembali. Tuhan berikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Kalau saudara baca, dulunya pasal 1, Ayub punya ada berapa? Saya ada bikin catatan, tetapi mana catatannya? Saya ada buat catatan. Si Ayub itu ada awalnya dia punya 7, kemudian ya rupanya di catatan lain itu. Tapi kalau saudara lihat, pertama cuma 7 dan berapa, kemudian kemudian datanglah kepadanya, kemudian ayat 12, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, dulunya cuma 7.
7.000. 6.000 unta, tadinya cuma 3.000. 1.000 pasang lembu, tadinya cuma 500. Dan 1.000 ekor keledai betina, tadinya cuma 500. Dia dapat kembali 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Itu, istrinya kembali. Ya, kalau istrinya tidak kembali, mana dapat anak? Memangnya Ayub mau melahirkan? Ya kan? Ayub bukan melahirkan, tapi istrinya kembali. Kalau Ayub tidak ada pengampunan, tidak ada kesabaran, ada istrinya, dia bilang, biarin kamu, begitu Tuhan pulihkan saya 2 kali lipat, aku kawin lagi, kamu biarin. Enggak, Ayub tidak berbuat itu. Ayub kembali mesra dengan istrinya, itu sebabnya bisa punya anak 7 lagi tambah 3 perempuan. Nah, nanti sebentar kita lihat itu. Pemulihan Tuhan bagi Ayub. Pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ayub bilang begini. Tuhan tanya, Ayub, kamu ngomong banyak tentang aku. Kamu nilai aku sudah salah bertindak atasmu. Aku mau tanya ke kamu, Ayub. Apakah kamu ada waktu aku menciptakan bumi? Ada, Bu Parno, ada waktu Tuhan ciptakan bumi? Ikut melihat? Ayub bilang, udah, tidak bisa dijawab. Apakah kamu tahu mengenai kekuatannya kuda Nil? Kamu tahu enggak itu merayapnya ular di batu-batu? Tuhan tanya semua. Ayub bilang, enggak bisa jawab. Dengan menyesal, aku menarik semua ucapanku. Dan dengan duka aku duduk dalam debu. Itu artinya satu penyesalan yang dalam dan merendahkan diri. Tuhan pulihkan Ayub. Ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kesabaran seseorang membawa seseorang dapat alami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kemudian pemulihan hubungan dengan keluarga. Tadi saya sudah singgung. Dia pulih hubungan dengan istrinya. Anak-anaknya yang dulu sudah mati semua. Istrinya suruh dia menyangkal. Tidak lagi setia dengan Tuhan. Karena penderitaan. Tapi dalam kesabaran Ayub, dia rela tetap bertekun dengan Tuhan. Walaupun dalam penderitaan. Dia bilang ke istrinya, engkau bicara seperti perempuan gila. Masa cuma yang baik-baik dari Tuhan kita kamsia, terima kasih. Tapi ketika yang tidak enak, kita mau kutuki Allah dan tinggalkan dia. Pasti Ayub bilang, enggak, kalau kamu sudah tidak mau setia, kamu aja. Tapi begitu Tuhan pulihkan Ayub, Ayub terima lagi istrinya rupanya. Atau mungkin istrinya masih tetap ada, tidak jelas. Tetapi yang jelas, yang pasti adalah Ayub kembali terima istrinya. Ada pemulihan hubungan. Dan Tuhan pulihkan rumah tangga. Anak-anak. Kembali Ayub dapat 10 anak. Ada pemulihan hubungan keluarga. Dapat punya pengertian. Anak-anak yang kembali itu juga bicara mengenai pemulihan hubungan Ayub dengan anak-anaknya. Tuhan pulihkan satu rumah tangga dengan cara yang sempurna, melampaui akal pikiran. Ada pemulihan hubungan dengan orang yang menyakiti. Teman-temannya Ayub, mereka mulai datang bawa, yuk ini tak kasih uang, yuk tak kasih cincin. Keluarganya Ayub datang. Saudara-saudaranya Ayub datang, mereka turut berduka karena penderitaan yang Ayub alami. Pemulihan hubungan dengan orang lain. Dengan siapa saudara sedang bentrok hari-hari ini? Dengan siapa saudara punya kepahitan hari-hari ini? Saudara tidak akan beruntung. Bukan saudara, termasuk saya. Saudara dan saya tidak akan beruntung
Kalau kita biarkan kepahitan, kebencian, tidak mengampuni di hati kita, terus ada. Itu akan membuat kita berakhir di neraka. Siapapun saudara dan saya. Oh, pendeta kah, pendeta kecil kah, pendeta besar kah, pendeta yang tidak duduk jabatan apa-apa, sampai yang punya jabatan apa-apa. Anda pusing kalau ada yang tidak beres di hati dan tidak diselesaikan karena tidak ada kesabaran. Tidak mau alami pemulihan. Itu ujungnya adalah kebinasaan. Tapi kita ingat firman Tuhan, Tuhan sabar. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Supaya tidak ada yang binasa. Pemulihan hubungan dengan orang lain. Pastikan pagi ini bilang, Tuhan, saya rindu alami pemulihan hubungan saya dengan orang lain. Berkali-kali saya katakan, kita tidak memaafkan, tidak mengampuni orang lain. Yang rugi bukan orang lain itu, tapi kita. Bukan rugi nanti waktu sudah di neraka, tapi rugi sementara hidup di dunia ini. Tidak ada damai sejahtera. Padahal Tuhan rancang kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di sorga tidak mengampuni kamu. Dan orang yang tidak pernah diampuni oleh Bapa di sorga tidak pernah ada harapan, tidak pernah ada layak biar sedikit pun untuk masuk ke dalam sorga. Tidak ada tanda-tanda keselamatan di orang itu. Hati-hati, kita tangkap ini baik-baik. Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Tuhan peringatkan. Nah, pemulihan hubungan dengan orang yang menyakiti. Dan ini yang kita suka, iya kan? Coba lihat pemulihan yang paling bawah ini. Pemulihan ekonomi. Kita mau pulih ekonomi tapi tidak pulih hubungan dengan orang lain. Supaya ekonomi kita makan sendiri. Tuhan mau kita pulih hubungan dengan Tuhan, pulih hubungan dengan keluarga, pulih hubungan dengan orang lain. Dan Tuhan mau pulihkan ekonomi. Amin. Nah, pulih ekonomi ada amin cukup banyak. Ayat 12 saya baca ulang. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu